Menuju panen madu Wijaya Borobudur. Potensinya nek saja Kaliandra. Kaliandra itu apa boleh kita? Oh, kembang Kaliandra. Pagoda. Oh, ini loh untuk dulur-dulur. Bunga Kaliandra itu seperti ini. Nah, modelnya seperti ini. Kayak melandingan ya. Pak. Ini bunga Kaliandra yang buat madunya itu seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang penasaran bunga Kaliandra itu seperti apa, seperti ini. Nah, bunganya seperti ini, Mas. Ini pakai safety itu Safety. gunanya karena biar luar aman biasa. aja untuk muka. Oh gitu ya. Ini penampakan madunya, Mas. Nah, madu Kaliandra itu seperti ini, warnanya kuning. Kuning ya. Jadi ini setelah pengupasan, Ya. mau diambil madunya nanti di spinner itu. Ya. Dan ini sebelum pengupasan. Oh, Jadi gitu. ini Masih itu ada. satu sarang ini ada dua komponen, yaitu ada telur madu di sini. Oh, ini telurnya itu. untuk Yang anak tengah ini ya? larvanya ini. Dan ini adalah madu yang sudah tertutup. Oh, yang tertutup itu ya. Gitu. Oh, seperti itu. Nanti ini dimasukkan spinner, kita ambil madunya aja, tidak merusak. Oh, tidak merusak sarang madu. aslinya ya. Iya. Oh, seperti itu. Mas. Jadi saya malah baru tahu. Ternyata kalau saya pernah melihat itu dulunya itu diperes itu ternyata malah bikin proses lama pembuatan madu ya. Iya. Jadi tawon atau lebahnya itu dituntut untuk membuat sarang atau dituntut untuk bikin konstruksi bangunan sarangnya ini. Nah, kalau sekarang sudah semi modern pakai spinner itu dia hanya dituntut untuk produksi mencari madu aja, Mas. Oh, seperti itu ya. Istilahnya udah ada rumahnya, tinggal ngisi gitu loh. Tinggal ngisi. Kita main cepetnya gitu. Juga tidak mengalami kesetresan tawon ketika dipanen. Dan ini Mas Aklis, ini setiap panen itu seperti ini ya. Itu dilakukan itu minimal itu berapa bulan sekali, Mas? Atau berapa minggu sekali? Sekitar kurang lebih 1 bulan sampai 40 hari. Nek orang Jawa bilangnya 8 dino, Mas. Oh, 8. Berarti 35 hari ya. Iya. Nah, jadi ya gini dulur-dulur untuk pemanenan ini mas-masnya sama bosnya ini panennya itu 8 dino, bahasa Jawa ini 8 dino itu ya kurang lebih 35 hari. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang harus butuh ketelatenan. Nah ini Mas, untuk budidaya seperti ini kendala yang dihadapi apa Mas? Pertama itu curah hujan yang tinggi. Kendalanya bisa lebah itu tidak nyaman dan kabur biasanya. Oh, kabut ya. Yang kedua kendalanya oleh serangan hewan kayak semut. Oh, semut ya. Kayak semut, kayak ngangkrang dan juga gitu ya. kupu putih itu namanya apa ya? Lupa apa Pak Sari? Serangga kupu ya. Serangga kupu itu biasanya mengganggu karena dia gitu. bertelur dan mengeluarkan larva ulatnya itu memakan sarang madu dan larva gitu ya. lebahnya ini. Jadi seperti itu. Jadi memang butuh kesabaran ya. Iya. Jadi satu hal Mas, orang biasanya itu beropini bahwa madu yang ada semutnya itu palsu gitu kan. Iya. Sedangkan saya sebagai peternak itu di dalam kotak ada semutnya dan ada itu semutnya menjadi semua, hama bagi kita, menjadi musuh utama. Jadi madu asli itu ya juga ada semutnya tapi tidak banyak. Tidak begitu banyak iya. gitu ya. Karena apa, kandungan manisnya juga ada, jadi kan secara otomatis semut menyukai gitu ya. Benar Mas. Gitu aja. Dan ini dirintis sejak tahun berapa Mas kalau boleh tahu Mas? Ini sebenarnya kalau saudara saya ini yang Pak Sari ini udah lama sih. Oh, sudah lama ya. Sekitar ya jadi 15 tahun mungkin ada. Antar komunitas penggemar madu ini ya. Nah, ini antar komunitas penggemar madu yang ada istilahnya grup paguyubannya ya sebetulnya. Selain di sini di Borobudur di mana lagi Mas? Di luar daerah ada nggak? Ada.
di Sukabumi, ada ya. di daerah Subang juga ada, di daerah mana itu Pati juga ada gitu. Pati, Candi Mulyo banyak, Mulyo, di Wonosobo, Kaliangkre gitu itu ya. banyak. Karena kita juga alhamdulillah dipercaya di kalangan masyarakat untuk dimintai atau diorderi madu. Gitu. Dan kita juga memberikan sebuah edukasi bagi teman-teman mengenai penanganan lebah, pembibitan dan juga pemanenan seperti ini. Gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman itu bukan hanya saya edukasi di madunya aja, tapi di tempat peternakan saya juga. Seperti itu. Jadi untuk tempat wisata secara edukasi tentang penangkaran lebah ya. Iya. Jadi ini apa istilahkan ini produksinya juga banyak ini saya lihat dari beberapa jerigen itu yang alamiah ini penjualannya itu sampai mana saja Mas? Kalau boleh Mas. Penjualan alhamdulillah untuk daerah sekitar wisata Borobudur itu sekarang tambah banyak, dan juga kedua untuk luar daerah Borobudur khususnya daerah wilayah Yogyakarta, Magelang, luar Jawa. Dan alhamdulillah untuk madu Kaliandra dari lokal Borobudur itu memberi nama besar Borobudur karena madunya udah diekspor sampai luar negeri. Ada Hong Kong, ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, dan juga sampai Eropa juga. Alhamdulillah, seperti itu ya. Mas. Jadi seperti itu. Jadi berkah dari apa ya istilahnya peternakan alam seperti ini memang luar biasa bila ditekuni ya Mas Aklis. Ya, alhamdulillah. Yang pasti itu konsisten. Jaga nama besar, jaga nama baik. Kita harus mempunyai kualitas yang unggul, kita jaga, yang kita unggulkan, supaya kalangan masyarakat itu percaya dengan opini-opini yang sudah ada bahwa madu palsu, madu dan ya pokoknya seperti itu. Mari kita sebagai anak muda yang berkreasi di bidang peternakan ini bikin opini masyarakat yang tadinya itu insecure dengan madu, kita boleh beredukasi tentang madu yang benar-benar murni dari alam, dan juga cara peternakan pasti kita edukasikan di sini Mas. Seperti itu ya. Dan ini Mas biasanya kan kesulitan sendiri dalam istilahnya memanen madu maupun lokasi seperti ini. Tadi saya naik dari bawah itu tadi kendalanya cuma hujan aja ya. Iya. Jadi soal ini untuk apa istilahnya setiap kotak, setahu saya kan dulu itu zaman kecil saya itu kan ada namanya ratu lebah. Kalau di sini pakai sistem ratu lebah juga enggak? Iya, semua koloni itu pasti ada ratu lebahnya. Ratu pasti ya? Itu. Gitu. Dan ada lebah penjaga, juga ada lebah pekerja. Nah, jadi ratu lebah itu fungsinya untuk ya koloni itu biar tambah banyak sehat, yang pasti itu. Kalau nggak ada ratu lebahnya itu produksi juga kurang bagus. Kurang ya. Malah bisa jadi pada kabur ya. Betul sekali. Nah selain ratu apa saja Mas? Saya kan penasaran ini di apa lebah itu ada apa lebah pekerja, apa lebah apa gitu. Ada pertama ratu yang dijaga oleh lebah penjaga itu yang warnanya hitam besar itu ya. Besar itu lebah jantan, dan juga pekerja. Pekerja itu dia bekerja cari madu, cari bee pollen, cari propolis juga untuk bangun rumah, gitu. Ya. Jadi memang apa ya istilahnya bisa menggunakan filosofi lebah juga ya. Jadi untuk mencari istilahnya mencari makan, mencari benang sari maupun putik maupun sari-sari itu langsung dibawa ke sini ya. Nah seperti itu. Pokoknya sehat selalu untuk Mas Aklis dan keluarga dan peternakan Wijaya yang ada di Borobudur. Mudah-mudahan diberi kesuksesan selalu, diberi rezeki yang barokah, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya berada di peternakan Madu Wijaya ya, yang ini dipelopori oleh bosnya sendiri Mas Aklis ini. Nah ini panen di hari Sabtu ini, di pagi hari ya. Nah ini cara memanennya seperti ini. Nah ini sudah dimulai Mas. Sejak mulai panen jam berapa Mas ini Mas? Tadi pagi sekali
sekitar habis subuh, tapi tadi sudah naik tadi. Oh, sudah ready ya, sudah mulai ya. Ya sudah. Sudah. Kebetulan tadi bosnya masih tidur ya, kita Bosnya tinggal. tidur. Ya. Kondisi semalam begadang sama saya itu. Oh iya, Itu bosnya. mantap sekali. Nah, ini udah berapa kotak yang dipanen Mas? Hari ini Mas? Hari ini Sampai yang siang. sudah kita eksekusi sekitar ya 30-an lah. Nah, 30-an ya. mungkin. Nah, ini untuk teman-teman dulur-dulur semua se-Nusantara di Indonesia, bahkan di mancanegara yang belum tahu proses panen lebah itu bagaimana, seperti ini. Dan ini dilakukan oleh mas-masnya ini. Nah, ini untuk fungsinya untuk apa Mas di kayak gitu kan? Namanya apa Mas? Ini namanya kita pakai model spinner ya. Spinner. Ya, jadi untuk proses spinner ini nanti lebih cepat untuk isi madunya karena kita nggak model dipangkas. Oh, gitu. Biasanya kan dipangkas gini lah. Iya. Nanti diperas, nah itu kan lebih lama. Kalau ini kan di puter nanti ini madu kan keambil. Iya. Nanti lebah tinggal isi lagi, nggak perlu Oh, buat gitu. sarang baru maksudnya. Oh, jadi sarang lama masih bisa dipakai lagi ya? Masih bisa. Oh, gitu. Nah, ini prosesnya seperti ini, harus telaten ya Mas ya? Ya, Telaten. Dan harus safety ini Masnya, yang ini udah kebal sengatan kayaknya, nggak pakai helm tawon. Nah, nanti kita wawancara lagi bersama itu bosnya yang lagi ngevlog juga, ngonten juga. Nah, jadi seperti ini. Jadi banyak banget ini ya kotak-kotak. Kurang lebih berapa Mas di sini Mas ini? Punya bosnya kurang juga. lebih sekitar 100 kotak. Oh, 100 sampai 150 kotak ya. Iya. Nah, jadi di sini tuh keistimewaannya itu apa Mas? Di madu, ibaratnya di bunganya itu bunga apa di sini? Oh, kalau di sini di lereng Menoreh ini kita lebih dominan ke bunga kaliandra. Bunga kaliandra ya. Iya, jadi untuk madunya warnanya juga khas ini. Warnanya lebih kuning, madunya kuning. Tidak seperti madu yang lain. Pada umumnya gitu ya. Ya. Mungkin kalau dikira kan ada yang bilang oh itu jus apa namanya? Jus mangga, padahal ini Wah, ini ya. Padahal ini asli alami ya. Iya. Tidak ada campuran ya. Jadi seperti ini yang sudah kurang lebih yang sudah diperas, ini menjadi beberapa jerigen ya. Dan saya akan jalan-jalan naik ke atas ya. Ini review beberapa kotaknya. Ini jadi beberapa kotak itu 100 sampai 150 kotak tadi di Madu Wijaya. Jadi kotak kecil-kecil seperti ini. Nah, sampai sana itu. Nah, selain untuk wisata madu maupun wisata panen madu, di sini juga bisa wisata alam ya. Wisata alam yang ada di daerah sebelah selatan Candi Borobudur. Jadi ini dulu itu sudah pernah Pak Ganjar itu sudah pernah mereview, datang ke rumahnya Mas Akhlis dan lain sebagainya. Nah, ini tempatnya seperti ini. Ternyata saya tadi dari bawah naik ke perbukitan ini lumayan jauh dan sampai ngos-ngosan ya. Jadi seperti ini. Dari beberapa kotak yang ada, kotak-kotak banyak seperti ini. Madu Wijaya. Nah, nih. Jadi bunga kaliandra itu seperti ini. Ini yang warna merah ya. Warna merah. Nah, di sini. Ya, ini prosesnya nanti saya akan perlihatkan proses cara memeras madu. Cara apa ya namanya? Tuh, seperti ini. Mas, kalau seperti itu namanya diapakan, Mas? Ini namanya diputer. Ya, spinner ya seperti ini. Spinner. Iya. Spinner lah ini. Seperti kalau goreng stripping terus Aroma manis ya. Ya, itu kan juga diputar biar minyaknya juga hilang. Nah, ini gitu. Oh ya, tambah bersih ya. Iya. Bisa kering. Jadi tambah Ini bersih. madunya nanti posisinya kan sarang masih utuh nih. Oh, Sarang masih utuh. Bisa saya Kanan kiri. heeh. Nah, nanti
dipasang lagi, lebah tinggal ngisi lagi. Tinggal ngisi yang bekas-bekas lubang itu tadi ya. Ya, tidak perlu bangun baru gitu. Oh gitu. Jadi prosesnya lebih cepat ya Mas ya. Iya, betul. Jadi seperti ini. Dan untuk teman-teman yang pengen pesan-pesan madu, nanti saya kontak person saya cantumkan di deskripsi ya. Selain untuk kesehatan, bagus juga untuk stamina, untuk daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Dan ini baru kali ini madu kaliandra, biasanya itu bunga apa kayak kelengkeng. Rambutan, kelengkeng. Kalau di daerah Ambarawa itu ya, Ambarawa itu kan rata-rata bunga kopi. Kopi sama karet. Karet ya, kopi sama karet ya, sama apa kina ya. Nah ini prosesnya ini dilakukan sendiri oleh bosnya Mas Aklis itu yang pakai cadar warna hitam dan masnya yang ini